Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Faris Madianta Wisada dari Politeknik Ubaya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana COVID-19 itu bisa masuk ke Indonesia dan bagaimana dampaknya bagi seluruh rakyat Indonesia, kegiatan sosial, perekonomian, dan lain-lain. Seperti apa COVID-19 itu, bagaimana dampaknya, dan bagaimana berbahayanya COVID-19 itu. Mari kita simak video berikut ini. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Li Wenliang, dokter dan whistleblower virus corona, juga meninggal. Satu dari banyak korban lain. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Yang paling parah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona. Kapan pandemi mereda, tidak ada yang tahu pasti. Jadi, sudah tahu kan asal mula dari corona itu? Bagaimana bahaya corona bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini? Lalu berikut ini, saya akan memaparkan beberapa dampak dari COVID-19 ini atau pandemi, baik itu dari segi ekonomi, kegiatan sosial, dan lain-lain. Simak video berikut ini.
virus corona ini, di Indonesia sendiri telah terjadi beberapa kebijakan pemerintah untuk mengatasi COVID-19 ini. Beberapa di antaranya seperti menggunakan masker jika keluar rumah, social distancing, dan kita hanya boleh keluar rumah pada saat kegiatan mendesak atau darurat saja. Dan pemerintah juga menganjurkan kepada kita untuk selalu menjaga kebersihan dan selalu mencuci tangan setiap kita melakukan kegiatan, baik itu di luar rumah ketika kita habis berpergian atau saat kita di rumah saja tapi kita tidak tahu apa saja yang telah kita lakukan. Dan pemerintah juga menganjurkan kita untuk memakai hand sanitizer. Seperti itu langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam mengatasi wabah COVID ini. Banyak hal yang bisa kita petik dari adanya pandemi COVID-19 ini. Banyak pihak yang merasa dirugikan dan ada beberapa pihak yang merasa diuntungkan. Semuanya kita rasakan bersama selama beberapa bulan terakhir ini. Dalam memerangi COVID-19, kita sudah merasakan berbagai dampak, baik yang positif dan negatif. Oleh karena itu, sebaiknya kita mengambil apa saja dampak positif yang kita dapat dari adanya pandemi ini. Seperti contohnya, kita bisa berkumpul bersama keluarga, kita lebih menjaga kebersihan kita, dan kita semakin belajar bahwa kita tidak dapat hidup sendiri. Di sini, untuk saat ini, kita diajarkan untuk bahu-membahu dalam memerangi COVID-19. Walau kita hanya bisa di rumah saja, itu sangat membantu. Karena apa? Kita bisa memutus rantai penyebaran virus corona ini. Dengan di rumah saja, kita masih bisa menjadi lebih produktif. Produktif sekarang ini bisa dilakukan dengan berbagai hal. Oleh karena itu, kita patut bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi kita semua. Stay safe semuanya. Kita harap COVID-19 segera selesai agar COVID-19 segera bisa kita atasi bersama dan dunia bisa pulih kembali seperti sedia kala. Stay safe teman-teman, dosen dan kita semua. Kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.